Perkenalkan, nama saya Novianti Sigita Kapatiwi. Saya 0603523063. Perkenalkan, nama saya Sofsan Salsabila. NIM saya 060-352-3075. Nama saya Siti Najwa Aulia dengan NIM 06-035-23-079. Nama saya Reka Saira Dasril dengan NIM 0603523068. Nama saya Zara Ziba Mudawar, saya dari NIM 0603-52-3090. Filsafat Romawi mengacu pada pemikiran dan filsafat yang muncul di dunia Romawi kuno, terutama pada periode mulai dari abad kedua sebelum Masehi hingga abad kelima Masehi. Filsuf Romawi terkenal antara lain adalah Cicero, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Mereka mempengaruhi pemikiran dalam berbagai bidang seperti etika, politik, logika, dan metafisika. Beberapa konsep penting dalam filsafat Romawi adalah Stoisme dan Epikureanisme, yang masing-masing memiliki pandangan tentang etika dan cara hidup yang berbeda. Zeno lahir di Ilea sekitar tahun 490 sebelum Masehi. Saat permulaan Perang Persia, sebuah konflik besar antara timur dan barat. Ia adalah pengikut sekaligus murid setia Parmenides sebagai gurunya. Ia pun memiliki peran penting dalam politik di kota Ilea. Sebenarnya ia mengarang beberapa buku, namun semuanya sudah hilang. Namun menurut cerita Plato, buku Hobbes yang terkenal ditulis ketika masa mudanya, dalam buku tersebut ia membela ajaran Parmenides dan sepertinya menentang kaum Pythagorean. Zeno memiliki sebuah paradoks teka-teki yang tidak dapat dipecahkan oleh orang Yunani. Berikut adalah teka-tekinya. Achilles, sang pahlawan perang Troya yang terkenal sangat gesit, tak akan pernah bisa menyusul kura-kura lamban yang melakukan start lebih dulu. Adam Neumann, pendiri WeWork Achilles, pun mulai berlari, dan dalam beberapa detik ia telah sampai di tempat kura-kura sebelumnya. Namun ketika Achilles mencapai titik tersebut, kura-kura yang juga berlari telah maju sejauh setengah kaki. Achilles pun berlari lebih cepat lagi, hingga dalam waktu setengah detik ia bisa berlari sejauh setengah kaki. Namun sekali lagi, pada saat itu kura-kura juga sudah bergerak ke depan sejauh seperempat kaki. Kemudian dalam sekejap atau seperempat detik, Achilles menempuh jarak tertentu. Tetapi lagi-lagi si kura-kura telah maju seperdelapan kaki. Achilles terus berlari dan berlari. Namun, kura-kura selalu berada di depannya. Tak peduli seberapa dekat jarak antara Achilles dan kura-kura, orang-orang Yunani dipusingkan oleh permasalahan tersebut. Tetapi mereka akhirnya menemukan sumber permasalahannya, yakni kata terhinggaan. Kata terhinggaan inilah inti dari paradoks Zeno. Zeno mengambil gerakan yang berkesinambungan, kemudian membaginya menjadi langkah-langkah yang kecil, yang tak terhingga. Karena langkah tak terhingga, orang-orang Yunani berasumsi bahwa adu lari tersebut tidak akan pernah selesai dalam waktu yang bisa ditentukan. Epicurus adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Ia adalah pendiri aliran filsafat yang dikenal sebagai Epikureanisme. Pemikiran filsafat Epicurus mencakup beberapa konsep kunci. 1. Nikmat dan penderitaan. Epicurus berfokus pada pencapaian kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Baginya, tujuan utama hidup adalah mencari nikmat dan mengurangi rasa sakit. Ataraksia. Epicurus mengajarkan konsep ataraksia, yaitu ketenangan batin dan ketidakimbangan. Menurutnya, ataraksia dapat dicapai dengan mencapai kebijaksanaan dan hidup sederhana. Hedonisme intelektual. Epicurus membedakan antara jenis nikmat fisik, misalnya makanan dan minuman, dan nikmat mental, misalnya pengetahuan dan persahabatan. Ia berpendapat bahwa nikmat intelektual lebih tinggi nilainya daripada nikmat fisik. 4. Ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Epicurus menolak gagasan dewa-dewa yang terlibat dalam urusan manusia.
Baginya, dewa-dewa hidup dalam kebahagiaan sempurna dan tidak peduli dengan urusan manusia. Kehidupan sederhana. Epikurus menganjurkan hidup sederhana, menghindari kenikmatan berlebihan, dan mencapai keseimbangan dalam hidup. Filsafat Epikurus bertujuan untuk menghilangkan ketakutan dan kecemasan, serta mencapai kebahagiaan melalui hidup yang bijaksana dan beralasan. Pemikiran-pemikirannya telah memengaruhi sejumlah filsuf dan aliran filsafat, terutama dalam mengembangkan etika dan pandangan tentang kebahagiaan. Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplotisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk filsafat timur. Ia lahir pada tahun 204 Masehi dan meninggal pada tahun 270 Masehi. Inti ajaran Neoplatonisme adalah ditemukan dalam Enchiridion, yang merupakan buku berisi kumpulan karangan Plotinus. Buku tersebut diterbitkan oleh muridnya yang bernama Proepius pada tahun 232-301 Masehi. Di dalam buku tersebut, pemikiran Plotinus berpusat pada konsep yang esa, dalam bahasa Yunani to hand, dan dalam bahasa Inggris the one. Terkadang, yang esa disebut juga sebagai yang baik. Yang esa tersebut tidak dibicarakan, tidak dapat difikirkan, dan tidak dapat diidentifikasikan. Ia bukan sesuatu dan juga bukan roh, tidak akan atribut yang melekat kepadanya. Kemudian yang esa itu merupakan asal dan tujuan segala sesuatu. Cicero adalah seorang filsuf dan orator Romawi terkenal yang hidup pada zaman ke-1 sebelum Masehi. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang orator ulung, tetapi juga memiliki pandangan filosofis yang mempengaruhi pemikiran politik dan etika pada masanya. Cicero terutama terpengaruh oleh filsafat Stoik yang mendorong konsep kebijaksanaan, keadilan, dan kewajiban sosial. Karya-karya tulisannya yang terkenal seperti De Officiis membahas etika dan tugas-tugas moral dalam konteks politik. Jadi, Cicero adalah seorang filsuf Romawi yang menggabungkan aspek oratoris dan filsafat dalam pemikiran dan tulisannya. Cicero menulis banyak karya selama hidupnya yang mencakup berbagai topik termasuk retorika, politik, hukum, etika, dan filsafat. Beberapa karya terkenalnya meliputi De Office tentang kewajiban, De Oratore tentang orator, De Republica tentang negara, In Calitanam melawan Catilina, Pro Milone, Pro Caelio, Philippicae, De Natura Deorum, Tusculane Disputationes, Academica atau akademik. Ini hanya beberapa contoh karya terkenal Cicero. Karya-karyanya memiliki pengaruh yang signifikan pada politik, etika, dan retorika di Roma dan selama berabad-abad berikutnya. Lucretius adalah seorang filsuf Romawi kuno yang hidup pada abad ke-1 sebelum Masehi. Ia terkenal karena karyanya yang paling terkenal yaitu De Re Natura tentang alam semesta yang merupakan epik fisiologis dalam bentuk puisi. Karya ini adalah salah satu karya penting dalam aliran filsafat Epikureisme dan berisi ekspresi pemikiran fisiologis Epicurus. Beberapa poin kunci dalam filsafat Lucretius yang dapat ditemukan dalam De Retrum Natura meliputi 1. Atomisme. Lucretius mengikuti pandangan atomisme yang juga dianut oleh Epicurus. Ia berpendapat bahwa alam semesta terdiri dari atom-atom yang tak terpecahkan yang bergerak dalam hampa. Atom-atom ini membentuk berbagai benda dan fenomena alam. Yang kedua, penjelasan material. Lucretius menekankan penjelasan material terhadap fenomena alam daripada penjelasan ilahi. Ia menolak konsep dewa-dewa yang campur tangan dalam urusan manusia. Yang ketiga, konsep kehidupan. Lucretius mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus dijalani dengan bijak dan bahwa ketakutan akan kematian dan akibat harus kehilangan. Yang keempat, pandangan tentang kebahagiaan. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui pemahaman tentang alam semesta dan penghilangan ketakutan. Kehidupan yang sederhana dan bijak adalah kunci kebahagiaan. Yang kelima,
Puisi sebagai media filosofis, De Renum Natura merupakan karya epik yang menggunakan puisi sebagai sarana untuk menyampaikan pemikiran filosofis, membuat filsafat Epikurus lebih mudah diakses oleh pembaca.